Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul muharram min akramis syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati seluruh hadirin jamaah salat maghrib dan juga jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid At-Taqwa Rogo Jambi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah teranugerahkan, tercurahkan kepada kita semua, sehingga dalam malam yang sedikit agak gerimis ini ya, di sebagian wilayah kita masih dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka mengikuti kajian. Semoga setiap langkah kita, setiap helai nafas kita tercatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'ul khalqi yaumal qiyamah, Nabi akhir zaman yang kita menanti syafaat ataupun pertolongan beliau di hari akhir besok. Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian Sabtu malam Ahad Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Tiada terasa sekarang ini kita baru saja melalui bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Muharram. Dan ini kita harus pahamkan kepada seluruh keluarga kita, ini adalah tahun kita, tahun Hijriah. Sementara yang sering kita pakai sehari-hari itu adalah sanah miladiyah ataupun tahun Masehi. Seharusnya kita sebagai orang Islam harus memahami jika 2025 itu Hijriahnya tahun berapa. Sekarang adalah 1447 Hijriah. Artinya semakin bertambahnya tahun, semakin pastinya berkurang usia kita. Semakin berkurang usia kita, semakin berkurang juga jatah ataupun porsi kita untuk melakukan amal, baik itu amal kebaikan ataupun sebaliknya. Maka dengan waktu yang terbatas ini kita tidak akan pernah mengetahui kapan ajal tiba. Mari kita bersama-sama usikum wa iyaya, kami yang berdiri di sini menasihati diri kami sendiri khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah, kita manfaatkan waktu tersisa ini sebaik mungkin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan Muharram sangat syarat sekali dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini dijadikan oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab sebagai tahun pertama dalam peletakan tahun Hijriah. Yang pasti sejarahnya setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Namun di saat beliau kembali ke tempat mulia tersebut, ironisnya jangankan musuhnya, jangankan kafir Quraisy, pengikut-pengikut yang sebelumnya sudah beriman kepada Rasulullah SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, terjadi goncangan dari keyakinan mereka. Ada yang kembali murtad.
Karena Isra Mi'raj ini sebagian dari mereka tidak mengakui kebenarannya. Bahkan ada yang menganggap na'udzubillah min dzalik, Nabi Muhammad itu orang gila. Nabi Muhammad dianggap orang gila. Kemudian ada yang berupaya untuk menghentikan dakwah beliau, baik secara halus bahkan secara represif, secara kasar. Ada yang menyuap agar beliau tidak melanjutkan dakwahnya. Bahkan ada yang mengancam, menyakiti bukan hanya Nabi Muhammad namun juga pengikutnya. Keadaan yang sedemikian ini menyebabkan Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di sana Nabi Muhammad SAW dapat diterima dengan kaum Ansor, dapat berdampingan dengan baik. Sahabat Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang mengimani yang pertama kali atas peristiwa Isra Mi'raj dan mendampingi Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya Islam tersebar luas. Ini adalah hijrah makani, peristiwa perpindahan dari tempat satu menuju tempat yang lain. Namun momentum yang sangat mulia ini di bulan Muharram. Muharram itu diambil dari kata ahrama yuhrim, muharramun, harrama yuharrimu, tahrim, muharram, yang artinya itu adalah yang diharamkan. Maksud yang diharamkan ini adalah apa? Umat muslim di bulan yang mulia ini diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat mulia sekali bulannya, sangat bertentangan di bulan Muharram ini. Misalkan ada seseorang, ini bulan yang bikin apes, ini bulan apa? Bulan ini adalah sekali lagi bulan yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalqus samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir ila akhirih. Dan di dalam 12 bulan ini minha arba'atun hurum, di dalamnya itu ada 4 bulan mulia. Sekali lagi, di dalam 12 bulan ini ada bulan yang sangat diagungkan, bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan selanjutnya adalah Rajab. Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena ini adalah momentum tahun baru, namanya juga tahun Hijriyah, hijrah, berpindah. Maka mari kita bisa memahami bersama-sama hijrah bukan cuma sekedar hijrah fisik, bukan hanya sekedar hijrah makani, namun substansi daripada hijrah itu ada juga hijrah niat, ada juga hijrah akhlak, ada juga hijrah ibadah, ada juga hijrah sosial. Intinya hijrah itu adalah berpindah dari tempat untuk menuju tempat yang lebih baik, berpindah dari keburukan menuju ke kebaikan. Maka usikum wa iyaya ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, hijrah ini sekali lagi simbol daripada transformasi jiwa dan juga pembaharuan iman, perubahan. Maka seringkali disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik orang apabila mereka masih diberi umur. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang oleh Allah diberikan usia panjang, dan usia panjang ini digunakan sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk melakukan amal soleh. Dan sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, mantola umruhu, oleh Allah diberikan rezeki umur panjang,
diberikan nikmat usia panjang, namun wasa'a amaluhu, usia panjang ini tidak dilakukan, tidak digunakan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sa'a amaluhu, isinya hanya digunakan untuk bermaksiat, isinya hanya digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai terjebak, ma'asyiral hadirin. Ya, jadi khairun nas man tala umruhu, apabila mereka dikasih umur panjang namun usianya tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik, itu disebut khairun nas. Namun sebaliknya, sampai aki-aki, sampai 100 tahun sholat tidak, puasa tidak, silaturahim tidak, membaca Al-Quran apalagi, kemudian maksiat-maksiat jalan, maka itu kategori syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka pada momentum tahun baru ini adalah saat yang tepat untuk kita muhasabatun nafsi, kita menghitung diri. Hasibu anfusakum, hitunglah diri kalian, kata Umar bin Khattab, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung. Apakah kita semuanya sudah pernah menghitung diri kita? Sudah sejauh mana kita berhijrah dari keburukan kepada kebaikan? Kemudian apakah kita sudah melakukan hal-hal yang baik, ikhlas kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala ataupun karena yang lain? Kemudian apakah hati kita sudah benar-benar siap meninggalkan maksiat, kita menuju ke cahaya Allah? Maka momen awal tahun baru ini sekali lagi mari kita sama-sama meriset. Meriset itu kita kembalikan pada setelan pabrik yang apabila sebelumnya hari-harinya itu penuh berlumurkan maksiat, kita kembalikan, start dari nol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hijrah semuanya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ma'asyiral hadirin, sekali lagi, memang ini terkesan awalnya berat, tetapi apabila ini diiringi dengan niat yang baik, maka hidayah Allah akan datang. Sekali lagi, apabila ini diiringi dengan niat yang tulus memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya jalan yang mudah untuk menjadi orang yang lebih baik, maka proses untuk menuju mangkana yaumuhu khairam min amsi fawa rabbih, barang siapa yang hari-harinya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang beruntung. Menuju kepada fase itu insya Allah akan dimudahkan. Ini adalah hadis rawahu Hakim. Jadi pada momen tahun baru Islam ini sekali lagi waktu yang sangat tepat untuk dapat introspeksi diri. Bagaimanakah keadaan hari-hari kita? Apakah hari-hari kita itu selalu menurun, bahkan lebih buruk daripada yang lain, atau sama saja dengan hari yang sebelumnya? Amangkana yaumuhu mithla amsihi, dan barang siapa yang harinya sama saja dengan hari sebelumnya, fahuwa mahbun, dia adalah orang merugi. Kita bisa membayangkan kalau kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas sosial kita, kualitas akhlak kita hari ini sama saja dengan hari kemarin, menurut hadis tersebut fahuwa maghbun, merugi. Betapa hadis ini memotivasi diri kita agar selalu menjadi yang lebih baik, ma'asyiral hadirin. Dan selanjutnya di dalam hadis lanjutannya adalah mangkana yaumu syarrun min amsihi, dan barang siapa yang hari-harinya itu lebih buruk. Nah, hari ini seorang hamba sholat, besoknya tidak. Hari ini seorang hamba membaca Al-Quran, besoknya yang dibaca Quran. Hari ini seorang hamba bersedekah, besoknya lagi ia berat karena uangnya mepet, uangnya tipis. Fahuwa mal'un, kata Rasulullah SAW. Maka orang yang hari-harinya itu lebih buruk daripada hari kemarin,
ini bahwa mal'un, dia adalah orang yang terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi momentum untuk dapat introspeksi diri agar kita selalu dapat menjadi lebih baik. Bagi adik-adik yang masih statusnya sebagai pelajar, maka yang kemarin mungkin belajarnya masih belum giat, ayo kita pompa lagi menimba ilmunya, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Apabila dilakukan dengan niat untuk menghilangkan kebodohan, dua-duanya adalah ibadah. Apabila kita sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, mari kita menjadi lebih baik dalam proses bekerja. Yang mungkin sebelumnya dalam bekerjanya ini kita kontroversial, sering melukai yang lain, baik dari tingkah laku kita ataupun tutur kata. Sekali lagi mari kita usikum wa iyaya nafsi, berlomba-lomba untuk berhijrah menjadi yang lebih baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, ini kan berat Pak, ini kan tidak semudah membalik telapak tangan. Yang berat saja tidak mau melakukan. Berat itu hanya diangan-angan. Apabila kita sudah melangkah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah saya petunjuk, ya Allah bimbing saya, ya Allah tolonglah saya untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan buruk saya yang selama ini mencemari saya, bimbinglah saya. Maka man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan seorang hamba, itu adalah kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan membuka, membalik hati seorang hamba yang semulanya ia enggan, yang semulanya ia tidak mau, boro-boro mengikuti pengajian, wajah saja tidak pernah basah dengan air wudhu, boro-boro mau memahami agama, mau memahami agama, gak enak sama temennya, nanti dikira sok alim. Kan anak-anak muda sekarang seperti itu. Maka kalau sudah Allah berkehendak, atas kuasanya Allah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Imam Bukhari dan Muslim, rawahu Syekhani, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan-kebaikan, yufaqihu fiddin, maka hatinya oleh Allah dibuka untuk dapat dan untuk mau memperdalam dan mempelajari agama. Mari kita riset bersama-sama, berapa banyak orang yang berbondong-bondong yang sebelumnya kriminal, dia mendapatkan hidayah menjadi orang baik. Berapa banyak orang yang sebelumnya sholatnya biasa-biasa saja, ia mendapatkan hidayah, kemudian ia mau memperdalam agama, sholatnya menjadi lebih khusyuk lagi. Berapa banyak preman-preman yang selalu melukai orang lain, namun akhlaknya seketika berubah menjadi lebih baik, menjadi memiliki akhlak mahmudah, karena Allah sudah menginginkan. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada makhluk yang dapat mencegahmu apabila engkau berkehendak kepada seseorang dan engkau berkehendak untuk memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan juga tidak ada makhluk yang tidak dapat memberi apabila engkau berkehendak untuk mencegahnya. Dan semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, hijrah ma'asyiral hadirin, ini adalah pergeseran, bukan cuma sekedar pergeseran secara fisik, namun ini adalah pergeseran hati. Pergeseran hati. Hati ini bahasa Arabnya kan kolbun, diambil dari kata kolaba. Kolaba ini sendiri memiliki arti berbolak-balik. Maka seseorang bisa saja sekarang mengatakan tahu, jangankan beberapa menit, mungkin 5 detik kemudian sudah berubah menjadi tempe.
Madatnya kemudian berubah lagi menjadi kecap. Saat ini seseorang dapat mengatakan putih, namun karena sesuatu hal hatinya itu berubah menjadi, perkataannya berubah menjadi hitam. Maka disinilah yang ada yang namanya qalbun. Dan hati seseorang itu ada beberapa jenis. Ada qalbun salim. Qalbun salim ini hatinya bersih, bersih sekali, jernih dari penyakit-penyakit hati. Ada juga qalbun marid, hatinya sakit. Kalau sudah menghinggapi pada seseorang yang namanya qalbun marid ataupun hati yang sakit ini, ya STMJ. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Lah ini kan hati sakit, masalah hadirin. Ia membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran judi online. Ada manusia yang model seperti ini, hatinya sakit. Kemudian yang terakhir itu adalah qalbun mayyit. Nauzubillah min dzalik. Hatinya sudah mati, radarnya sudah tidak bisa mendeteksi apapun. Ada yang namanya domir. Domir itu adalah hati nurani. Kalau hati nuraninya itu masih hidup, maka apabila seseorang itu berbohong, maka kebohongan yang telah ia ucapkan sebenarnya sudah diingatkan oleh hati nurani seorang hamba. Alarmnya menyala. Hati nurani sebenarnya sudah mengingatkan. Apabila seseorang melukai orang lain, sebenarnya hati nurani itu sudah menyala. Yang kamu lakukan itu salah, jangan kau lakukan. Apabila orang itu memperdulikannya, maka ia akan meminta maaf. Namun sebaliknya, apabila orang itu mengindahkan, lama-lama hati nurani yang disebut dengan domir, yang di dalamnya disisipkan alarm chip itu akan mati. Setelah mati, ia tidak bisa merasakan apa-apa. Makanya di sana ada yang namanya psikopat. Kalau tidak membunuh, maka rasanya nggak enak. Kalau tidak menipu nggak enak. Kalau tidak melukai nggak enak. Kalau tidak korupsi nggak enak. Karena sudah dihinggapi dengan qalbun mayyit. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berkaitan dengan hijrah ini, ada yang namanya hijrah niat. Iya, kita bisa memahami bersama, ma'asyiral hadirin. Jadi dalam ibadah-ibadah itu ada rukunnya. Misalkan sholat, haji, misalkan puasa, selalu niat itu berada di awal. Rukun yang setelahnya itu adalah gerakan-gerakan tubuh. Misalkan sholat, takbiratul ikram, membaca Al-Fatihah. Tapi kan yang pertama kali rukunnya itu niat. Terus ada yang menanyakan, loh niat kok masuk rukun? Niat kan tidak ada gerakan. Itu kurang tepat. Sekali lagi, niat itu juga gerakan. Namun niat ini adalah gerakan hati, masyaallah hadirin. Hatinya yang bergerak, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hadis yang diriwayatkan oleh As-Syaikhaini Imam Bukhari dan Muslim, hadis populer, kami yakin seluruh jamaah sudah memahami. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan itu adalah tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya dari seorang hamba itu adalah diganjar berdasarkan niatnya. Faman kanat hijratuhu, ini Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu menyampaikan kepada para sahabatnya. Karena waktu itu yang hijrah kepada Madinah ini aneka ragam niat. Muncullah di sini hadis, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, dan barang siapa yang hijrah itu karena Allah dan juga karena Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu diganjar, dinilai juga atas karena Allah dan juga karena Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu semata-mata dunia yang telah ia kejar,
hijrah karena ingin terkenal. Nah, hijrah karena ingin disanjung. Nah, ini sekarang. Mohon maaf, contohnya mungkin ada seorang yang berangkat umroh haji agar pulang ke daerahnya masing-masing agar dipanggil Pak Haji. Ada saja. Ini urusannya hati, yang tahu adalah kula panjenengan semuanya. Amang kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin awim ra'atin yang kihuha, dan barang siapa yang hijrahnya sekali lagi karena dunia yang telah ia kejar atau karena wanita yang ingin ia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajar fahijratuhu ila ma hajar fahijratuhu ila ma hajar alaihi. Maka hijrahnya itu dinilai ataupun diganjar sesuai atas yang telah ia lakukan, yang sebesar itu. Maksud hadirin, hijrahnya itu ia dapat dunia yang telah ia kejar dan dapat perempuan yang telah ia kejar pula. Maka sekali lagi ini adalah berkaitan sama hati. Maka maksud hadirin yang dirahmati oleh Allah, niat itu sangat penting. Kita melangkah ke masjid sini karena apa? Kita memberi berderma karena apa? Kita menyekolahkan anak. Nah, kamu sekolah ke sini ya agar besok menjadi dokter. Sekali lagi ini niat dari orang tua yang sudah kurang tepat. Berarti niat menimba ilmu agar dapat pekerjaan. Nah, kamu sekolah di sini agar kita menghilangkan kebodohan. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Nabi Muhammad, karena thalabul ilmi fariidah, menuntut ilmu adalah wajib. Setelah anak tersebut mendapatkan ilmu, maka pekerjaan akan yang mencari. Ini adalah niat yang tepat. Maka di sini berkaitan dengan niat, ma'asyiral hadirin, poin-poin penting yang harus kita garis bawahi itu yang pertama adalah terkait perubahan motivasi. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu motivasinya karena apa? Mungkin sebelumnya agar motivasinya kita, sekali lagi kami ulangi, agar disanjung, agar mendapatkan popularitas, agar mendapatkan teman banyak dan lain sebagainya. Sedangkan Allahnya itu kita abaikan. Mari bersama-sama usikum ba'iyah ya kami menasihati, khususnya diri kami pribadi. Apabila hati kita saat itu berada pada posisi seperti itu, kita langsung, ya Allah, luruskanlah hati saya untuk melakukan suatu hal amal yang berniat hanya karena ridhomu. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral hadirin, poin penting yang berkaitan dengan niat itu adalah selanjutnya itu berkaitan dengan perbaikan hati. Mungkin kita melakukan sesuatu hanya karena riya, hanya karena sum'ah itu agar kita didengar. Setelah orang lain mendengar kita haus akan pujian-pujiannya. Kemudian ujub, kita membanggakan diri kita. Ini loh saya. Maka yang selama ini kita berada pada zona itu, dengan hijrah niat ini, semoga kita secara step by step, berangsur-angsur dapat merubah, agar semua yang kita lakukan, meskipun amalnya itu adalah amaliyah duniawi, tetap dapat bernilai ibadah, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal ini. Ma'asyiral hadirin, dengan niat yang baik, semua amal yang kita lakukan, baik itu amal duniawi apalagi amal ukhrawi, itu dapat bernilai ibadah. Kalau tidak lupa, beberapa waktu lalu, mungkin setahun yang lalu, ma'asyiral hadirin, saat kami mengisi di sini sudah kami sebutkan, sudah kami sampaikan, kami ulangi lagi pada momen kali ini. Kamin amalin yatasawwaru bi a'malid dunya bi husnin niyah min a'malil akhirah. Jadi berapa banyak yang wujudnya itu seolah-olah dilihat kasat mata, seolah-olah ini adalah amalan duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak kita bawa ke akhirat nanti.
Ya semisal contoh amalan-amalan duniawi itu kita bercanda, kita menghibur, kemudian kita membangun jembatan, kita bekerja sama dan lain sebagainya. Bihusni niat, amalan duniawi itu ketika seseorang melakukannya diiringi dengan niat yang baik. Ya Allah, aku melakukan ini karena. Maka semua amalan yang awalnya kita lihat itu adalah sebagai amalan duniawi, yang kita sudah berpikir ini gak dibawa mati, ini gak dibawa mati ini. Karena kita iringi dengan niat yang baik, min amalil akhirat, itu berubah, berkonversi, langsung dapat menjadi amalan akhirat atau amalan yang kita bawa mati nantinya. Namun sebaliknya, maka min amalil akhirah bisu'in niyah, kam min amalin min amal akhirah bisu'in niyah min amalid dunia. Dan berapa banyak sekali amalan yang sudah nyata-nyata itu digunakan untuk sangu, untuk bekal kita saat kita sudah kembali ke rahmatullah. Ya semisal membaca Al-Quran, sholat, sedekah, bisu'in niyah, seorang itu melakukannya dengan niat yang tidak baik, bahwa min amalid dunia, dan itu tidak mendapatkan apa-apa, ia hanya sebatas itu yang dapatkan, yang mereka dapatkan. Su'in niyah, niat yang tidak pas itu maksudnya melakukan hanya karena haus sanjungan, hanya agar dibilang orang ini adalah orang dermawan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka pada momentum kali ini mumpung suasananya masih dalam tahun baru Hijriah, masih tanggal pinten? Tanggal Hijriahnya tanggal 27, 28, 29 ya, tanggal 3 Hijriah. Ini kita masih tahun baru kita, mari kita sama-sama usikum bahiyaya nasi, memperbaiki niat kita agar semuanya yang kita lakukan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya hal yang sangat penting sekali lagi yang kita sama-sama harus memahami, hijrah niat itu adalah meluruskan kompas batin kita agar selalu mengarah kepada ridha Allah dalam setiap langkah kehidupan. Maka ini enggak terlihat, ini urusannya dengan hati. Karena sekali lagi ini hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat raut muka kita, fisik kita. Allah tidak melihat pada performa kita. Wa a'malikum, dan juga Allah tidak melihat pada wa amwalikum, Allah juga tidak melihat pada seberapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan menggunung di dunia ini. Namun ternyata Allah itu melihat pada seseorang itu adalah pada sisi hatinya, bagaimana hati seorang hamba. Wa amalikum, dan juga bagaimana amal-amal soleh kita. Amal setiap hari itu kita lakukan untuk amal soleh ataupun amal yang sebaliknya, Allah akan melihat. Kurang lebih seperti itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hijrah yang kedua itu adalah hijrah akhlak. Akhlak, kata yang sangat berdekatan sekali dengan Sang Pencipta. Akhlak, wazannya adalah af'alun. Akhlak. Sementara pencipta itu bahasa Arabnya adalah khaliq. Jadi kata-katanya itu memiliki kesamaan. Ada kha, ada lam, ada qaf. Pencipta khaliq, tingkah laku akhlak. Maka sebagian ulama mereka menafsirkan mengapa namanya akhlak. Orang yang berakhlak mahmudah ataupun orang yang berperangai baik,
Ma'asyiral hadirin, ia akan dekat baik dengan Khalik ataupun dengan makhluk. Jadi akhlak ini berada pada posisi tengah, di atasnya Khalik, di bawahnya itu adalah makhluk. Coba mari kita lihat orang yang jujur, orang yang disiplin, orang yang menepati janji, orang yang amanah, orang yang memperlakukan tamu dengan perlakuan yang baik, orang yang menghormati lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Apabila ada perkataan yang salah, ia langsung meminta maaf. Kira-kira banyak musuhnya atau sedikit musuhnya? Kita dapat menghitung sendiri. Dan yang pasti apabila orang memiliki karakter tersebut, sudah pasti ia dekat dengan Khalik. Makanya ini adalah dinamakan akhlak. Sekali lagi, akhlak dekat dengan Khalik, dekat juga dengan makhluk. Dengan ketentuan ini adalah untuk mereka-mereka yang mau memutuskan diri menjadi orang yang berperangai dengan akhlak mahmudah. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau menyampaikan, innama bu'istu diutammima makarimal akhlak. Aku ini sesungguhnya diutus di atas muka bumi ini utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi waktu itu kira-kira orang Arab itu susah diatur. Mereka pintar, berdagang jago, Ma'asyiral hadirin, membuat syair pintar. Membuat syair mereka itu memang sudah pujangga banget. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Asy-Syu'ara. Kemudian ini udah Isa Pak surat ini. Kita lanjutkan sebentar ya. Karena ini posisinya mereka itu adalah orang-orang yang pandai membuat syair, maka Allah menurunkan Al-Quran ini posisinya juga sama, bahkan lebih indah daripada syair. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Apabila engkau ragu terhadap wahyu yang telah kami turunkan kepada hamba yaitu Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka silakan engkau hadirkan surat yang persis dengan Al-Quran. Mereka tidak ada yang mampu. Orang-orang Arab ini pintar, tapi akhlaknya sangat Masya Allah luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini berkaitan dengan tahun baru Hijriyah. Hijrah yang pertama itu adalah hijrah niat, yang kedua adalah hijrah akhlak. Akhlak yang bagaimana? Yang semula kita pemarah, mari usikum ya nafsi, kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang dapat mengontrol diri. Yang semula akhlaknya enggak baik, mari kita bersama-sama berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, memiliki akhlak yang baik. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dampak daripada seorang hamba apabila ia akhlaknya baik, maka lingkungannya juga akan terinfluence ataupun terpengaruh menjadi yang baik. Karena su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang buruk itu menular. Jadi kalau misalkan proses penularan akhlak lebih cepat mana akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk, sudah pasti dapat kita jawab bersama-sama. Karena kebetulan kami juga di sekolah, kata-kata yang kotor sangat cepat sekali dicerna dan diresap oleh seorang murid, cepat sekali meniru. Namun kata-kata yang baik terkadang kita mengajarkan kepada mereka harus berulang-ulang, harus berkali-kali kita repetisi, kita ulangi, baru nyantol. Karena su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang buruk itu cepat sekali penularannya. Maka dari sini kita harus mulai dapat memutuskan diri agar memiliki akhlak yang baik. Kita berhijrah pula lingkungan-lingkungan sekitar kita. Apabila sudah tidak kondusif, kita bismillah mencoba untuk mencari teman yang dapat merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, su'ilan Nabi
Su'ilar Rasul an aktsari ma yudkhilan nas al jannah. Nabi Muhammad ditanya akan sesuatu hal yang paling banyaknya menyebabkan seorang hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad bila menjawab, qol taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyaknya seseorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu yang pertama adalah karena takwa kepada Allah, dan yang kedua itu adalah husnul khuluq, karena akhlak yang baik. Jadi kira-kira besok surga itu yang paling banyak memenuhinya itu adalah karena orang yang bertakwa kepada Allah, yang kedua orang yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi di sini melalui momentum bulan Hijriah ini, sekali lagi semoga kita dapat merubah diri yang sebelumnya mungkin kita merasa akhlak kita kurang baik, sekarang berangsur-angsur mencoba untuk merubah menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit. Kemudian selanjutnya yang ketiga, hijrah yang dapat kita pahami itu adalah hijrah ibadah. Yang sebelumnya ibadahnya itu hanya asal-asalan, mari kita sempurnakan. Yang sebelumnya wudunya asal-asalan, mari kita sempurnakan. Yang sebelumnya membaca Al-Qur'annya hanya asal-asalan, mari kita tambah menuju ke pemahaman maknanya, artinya, agar Al-Quran ini dapat kita terapkan, dapat kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hijrah ibadah. Semuanya kita mencoba untuk menjadi yang lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah hijrah sosial. Mari, yang semula kita ini orangnya individualistik, tidak memikirkan yang lain, maka rezeki yang sudah kita dapatkan melalui pemberian Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk memikirkan bahwa sebelah kiri kanan kita ada yang berhak untuk mendapatkan pemberian kita. Mari kita paksa diri kita, hijrah sosial, kita peka terhadap lingkungan sekitar. Barangkali ada yang lebih dekat, bahkan sana kerabat kita yang selama ini mereka membutuhkan namun mata kita tertutup. Mari kita buka hati kita agar kepekaan sosial kita semakin terbuka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya untuk menutup tausiah yang penuh dengan kekurangan ini, ada hadis Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia, wa anfa'uhum linnas, dan mereka yang bermanfaat kepada orang lain. Mari kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Sekali lagi, apabila ada kekurangan semata-mata itu hadirnya dari kami pribadi, dan semua yang dapat kami sampaikan apabila ada hal kebaikan semata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.